Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya kita. Mungkin dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Umrawi. Di sini saya sekarang menginjak di semester 6 jurusan Manajemen Pendidikan Islam, yaitu di Institut Agama Islam Negeri YIN Ponorogo. Mungkin dari kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini dari mbaknya yang paling sana. Perkenalkan, nama saya Mia Aulia Rahmawati Nurmala, yang sekarang sedang kuliah di YIN Ponorogo dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sekarang semester 6. Lanjut mbaknya. Kalau saya Mistiani, saya juga sama dari Manajemen Pendidikan yang sekarang menjadi. Kalau saya adalah Nirma Mufa, saya kuliah di YIN Ponorogo, semester 6 juga, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Oke. Ini kan kita mendapatkan tugas yaitu di public relation dan juga satunya marketing kemarin pemasaran ya. Nah, ini terkait kita mengambil tema yaitu podcast. Nah, jadi yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini yaitu terkait mental health dan bullying. Nah, sebelum mendalam ke materi tersebut, mungkin dari teman-teman ini pernah gak dibully? Itu pernah. Mungkin dari Mbak Mami ini kan gimana ya? Mohon maaf, ini kan mungkin dulu waktu SD atau SMP atau SMA kan ya, mohon maaf ya, ini enggak body shaming, ini bukan body shaming. Tapi ini mungkin dulu pernah dibully kecil gitu apa gimana gitu. Ya pernah. Tolong diceritakan itu gimana. Kan dulu waktu SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kan saya itu termasuk yang paling kecil ya. Ya. Jadi itu teman-teman menganggap apa lah ya, apa anak TK lah gitu. Jadi yang udah dibully gitu, nggak punya teman. Terus itu gimana perasaannya, Mbak? Sedih lah. Sedih. Oh. Terus apa yang Anda lakukan ketika dibully itu? Ya udah, saya diam aja karena gimana ya? Ya udah, nggak punya teman mau ngapain? Gitu. Paling cuma ada teman satu, itu pun juga itu dibully. Ya udah, sama itu kemana-mana sih. Kalau dari Mbak Mia, dulu waktu SD atau SMP itu gimana? Dulu pernah sih pas waktu SD ya, tapi bullyingnya itu kayak gak tanpa alasan gitu. Kayak teman-teman itu dihasut, jangan intinya gak boleh temenan sama saya gitu. Ya udah, terus semua kelas itu kan ada 2 kelas, dari kelas A sama kelas B. Dia itu semua dihasut, gak boleh teman sama saya. Terus Anda itu waktu dibully itu berarti dalam keadaan sendiri? Apa Anda itu membalas atau enggak? Ya enggak sih, cuman ya kayak kan mereka kan kayak geng gitu ya, kan berpengaruh ya, bukan berpengaruh besar ya, tapi cuma kayak ya semuanya kan pada kenal ya. Ya udah ya, diam aja. Berarti kebanyakan di sekolah-sekolah dasar, SMP ataupun SMA itu berarti masih banyak sekali yang namanya geng. Mungkin gitu ya? Ya. Kalau geng itu gimana ya ngomongnya? Punya circle sendiri-sendiri gitu atau gimana? Ya punya circle. Kayak yang menonjol, terus Merasa yang paling berkuasa. Oh gitu ya. Terus dari mbaknya, dulu waktu SMA atau SD atau SMP pernah dibully apa enggak? Pasti hampir semua orang kayaknya pernah ya. Pernah dibully ya? Iya. Apalagi dulu kan belum bisa rawat diri, masih hitam pucol. Pasti pernah dibully, terus kayak gimana ya, mau ngapa-ngapain jadi nggak percaya diri, jadi insecure, mau ngapa-ngapain gitu. Sekarang insecure ya? Iya. Kalau waktu ada dibully itu apakah mental Anda terkena atau tidak? Maksudnya Anda itu minder terus
sering menyendiri atau gimana gitu dulu waktu di SMA tadi? Pasti menyendiri ya? Iya. Nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Iya. Pernah nangis itu? Pernah. Duh, Sampai ini nggak- berarti yang namanya bullying itu harus dibasmi ya di negara kita. Tapi kalau di kuliah ini apa Anda masih menemukan yang namanya geng-gengan atau kasus bullying? Kalau geng-gengan itu kayaknya ya masih ada, cuman kalau bullying itu jarang ya. Jarang. Apalagi kuliah kan udah pada dewasa udah gede. Dampaknya mungkin. Apakah yang Anda lakukan jika Anda itu menjadi seorang psikolog atau BK nanti di sebuah madrasah ataupun sekolah dengan adanya kasus bullying seperti ini? Mungkin dari mbaknya ada yang bisa menjelaskan sedikit. Ya kan kita nggak tahu ya apa kayak orang kan beda-beda, ada yang lihat kayak itu lu nggak apa intinya itu nggak bisa terbuka sama gurunya. Jadi kan kita ya sebagai guru, sebagai BK kan nggak tahu. Jadi ya sebagai guru ya harus memantau juga apa kayak perilaku murid-muridnya biar kita tahu kalau oh itu yang suka bully, oh itu yang sering dibully. Jadi kita bisa memahami lah karakter masing-masing. Tapi bullying ini apakah apa ya? Maksudnya masih sering nggak di sekolah-sekolah SMA ataupun SD, SMP gitu? Kalau tentang berita-berita sekarang ini mungkin ada dari Sebenarnya banyak. Ini yang baru yang lagi rame itu siapa itu? anaknya Vincent. Itu kasusnya itu seperti apa itu? Itu kayaknya itu perundungan. Perundungan kan apa kayak kelompoknya Geng, berarti Iya. tadi geng-gengan itu ya? Iya. Circle. Circle. Terus itu gimana itu kok bisa terjadi sebuah bullying itu loh? Dan itu kan berdampak banget ya, apalagi buat orang tuanya yang punya nama besar di Indonesia, mungkin di media sosial itu sangat berdampak ya kayaknya sampai tercoreng karirnya Kan lagi naik daun ya. lagi naik-naiknya, tapi anaknya malah jadi pelaku malah. Lanjut, kalau sepengalaman saya itu waktu apa ya di pesantren, mungkin di pesantren kalian kan juga anak pesantren dong, mesti. Mbak Mami anak pesantren, Mbak Mia itu juga anak pesantren, saya juga anak pesantren. Mungkin pengalamannya waktu di pesantren itu apakah ada juga bullying? Enggak, di sekolah umum aja, tentunya bullying itu tidak di sekolah umum saja kan. Tentunya di pesantren itu adakah bullying atau tidak itu? Kalau bullying nggak kayak senior junior gitu loh. Oh gitu. Jadi senioritas itu masih banyak ya di sini. Masih banyak. Kayak saya itu senior, jadi kami tuh harus nurut sama saya. Tapi itu bukan termasuk bullying. Apa Bukan. gimana? Cuma kayak Dikucilkan gitu. dikucilkan. Contohnya Anak baru gitu. anak baru. Oh, berarti senioritas lah. Iya. Senioritas. Tapi kalau waktu saya di pesantren dulu yang namanya bully itu masih ada. Cuman ya bulinya nggak sampai lama dibully terus gitu, nggak. Paling ya sehari atau 2 hari ya bercanda. Tapi ya kayak bullying gitulah intinya. Oke, mungkin itu saja podcast yang bisa kita lakukan di hari ini. Semoga kedepannya mental health ataupun bullying ini sudah tidak ada lagi di negara kita. Tentunya kita sebagai generasi ya harus membasmi yang namanya bullying untuk generasi-generasi sebelumnya. Oke, mungkin itu saja dari kita podcast Mata Pais pada kesempatan hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.